Kali ini saya bawa gunting teman-teman. Gunting potong. Buat apa? Buat motong anggaran teman-teman. Oh no! Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Ketemu lagi di channel Sojib Art and Farm. Kali ini saya bawa gunting teman-teman. Gunting potong. Buat apa? Buat motong anggaran teman-teman. Buat motong anggaran. Buat motong garangan maksudnya. Keliru lagi. Maksudnya garangan itu suka motong anggaran. Oh no! Tidak teman-teman, ini saya bawa gunting. Kita mau potong atau pangkas kelengkeng. Jadi tanaman kelengkengnya kapan lalu habis panen dan memang harus dipangkas, karena kalau tidak dipangkas ini cabang-cabangnya ini bisa berantakan. Jadi sebelum tumbuh cabang harus dirapikan dulu. Ada beberapa pohon yang harus kita rapikan karena memang ada beberapa sudah lama sih ini belum tak rapikan. Ini mau kita rapikan. Nah, ini mau kita rapikan dan daunnya juga sudah kuning, kemarin keserap nutrisinya ke buah semua, jadi daunnya menguning. Kita rapikan, nanti setelah dirapikan kita siram dengan kontinu. Setelah itu baru kita pupuk, karena tanamannya kalau seperti ini kita pupuk kayaknya rawan. Jadi saya biarkan dulu, saya siram. Kalau sudah saya rasa daunnya sudah cukup bagus, nanti baru tak pupuk. Atau mungkin teman-teman mau pupuk dengan NPK cair juga gak apa-apa, dengan dosis yang rendah saja, jangan terlalu banyak. Kalau yang satunya ini sudah hijau, karena memang pohonnya juga sudah besar, jadi sudah kuat, daunnya cepat hijau. Dan ini kalau dipupuk tidak masalah. Nah, ini ada beberapa, ada 1, 2, 3, ada sekitar 5 pohon yang harus dirapikan ini. Jadi pasca panen harus kita rapikan tanamannya. Setelah itu kita pupuk, dan dengan harapan nanti batang-batangnya, cabang-cabang tersiernya nanti bisa bagus, tidak ada yang tertutupi. Soalnya kalau tertutupi gitu kadang bunganya gitu nggak bisa maksimal. Kalaupun keluar bunga gitu kadang rontok. Ini baru pentil. Nah, ini cukup bagus. Nah, ini juga, ini mau kita potong ini sebelahnya ini. Oke, seperti apa cara potongnya? Langsung kita potong saja, mulai dari yang kecil ini aja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada daun di sini, kita potong di sini aja, atasnya ini. Kalau bisa bentuk kayak lingkaran gitu ya, biar bagus, tidak saling tindih, itu akan lebih bagus.
ada tanaman liar harus dibuang. Nah, ini tidak ada daunnya, ini kadang riskan, kadang ini bisa kering sampai sini. Untungnya ini sudah menjelang musim hujan, jadi semoga saja nanti bisa tumbuh. Karena kelengkeng ini tidak seperti tanaman pada umumnya teman-teman, sangat mudah hidup dan sangat mudah mati kalau menurut saya. Salah trik saja gitu bisa mati. Beberapa tanaman saya mati. Oh no! Karena percobaan. Ya seringkali karena percobaan, karena memang saya belajar secara otodidak, jadi ya try and error gitu. Sering gagal, tapi tidak masalah, memang seperti itu belajar. Yang penting jangan pernah menyerah. Oke. Tidak ada daun ini kadang bisa kering, apalagi kalau kemarau teman-teman. Nah ini baru gerimis ini, akhirnya hujan terus tapi masih belum, kayaknya rezekinya belum turun. Ya seperti ini, kurang jelas ya. Nah ini terlalu tinggi, mau tak potong di bawah, harusnya di sini, cuman ini di sini tidak ada daun. Takut nanti kering, enggak apa-apa, ini tuh cukup bagus. Nah seperti ini, ganti yang sebelahnya teman-teman. Ini sebenarnya sudah cukup bagus, ada beberapa yang perlu dirapikan saja seperti ini. Ya cukup teman-teman, seperti ini. Kita ganti ke tanaman yang lainnya, ke target tanaman yang lainnya. Ini jaringnya sudah waktunya dipindah karena buahnya yang sebelah sini sudah habis, ganti yang lainnya. Nanti dipindah yang ada buahnya. Kita ganti ke tanaman yang lainnya dulu. Nah ini harus dipangkas ini. Dan seperti ini teman-teman hasilnya. Itu tadi ada beberapa kresek, karena kapan hari saya bungkus sama kresek, yang sedikit-sedikit nanti dibersihkan kreseknya juga. Nah, kalau bisa diusahakan sebisa mungkin, kecuali terpaksa memang nggak ada daun, itu beda lagi. Kalau teman-teman kalau mau bagus hasilnya berikutnya, kalau pangkas sebisa mungkin rata, jadi kayak pelengkungan
setengah lingkaran gitu, biar semuanya dapat cahaya, jadi nanti bunga dan buahnya bisa tumbuh dengan bagus. Jangan lupa pakai sepatu boot karena ini banyak ilalang, jadi ilalang yang baru tumbuh itu tajam-tajam, itu kena kaki itu terasa sakit. Nah, ini yang sudah saya pangkas kapan lalu dan ini tumbuh. Alhamdulillah pupusnya bagus. Nanti kalau sudah pupus 2 atau 3 kali nanti bisa dibuahkan lagi. Ini juga, ini sudah pupus 2 kali dan sebenarnya ini sudah bisa dibuahkan, cuman karena hujannya juga belum stabil jadi belum saya buahkan. Ini sudah pas, ini harusnya dibuahkan, atau mungkin nanti tunggu pupus 1 lagi juga gak apa-apa sih, lebih bagus lagi. Sebelahnya ini juga dulu sudah dipangkas dan ini cukup bagus juga, sudah bisa dibuahkan, harusnya tinggal dibuahkan aja. Oh ya, ini ada pepaya California, ini udah matang, bisa dipanen ini. Wah, udah dimakan burung atau codot ini. Oh no, sudah telat. Ini pepaya ini cukup bagus kualitasnya jika dibandingkan dengan pepaya yang lain. Rasanya kenyal, manis, dan ini pepayanya lebih awet. Oke, kita lanjut potong pohon kelengkeng yang lainnya lagi, yang berikutnya lagi. Sisa 2 bungkus dan sudah habis. oh no. Nah, ini dimakan codot atau tikus, saya kurang paham. Kayaknya sih tikus biasanya. Sampai habis. Ada 2 bungkus ini. Ada 1 pohon lagi habis, teman-teman, dimakan tikus. Jadi hama yang paling merugikan untuk menanam kelengkeng itu adalah codot dan tikus. Jadi tersangka utamanya itulah ini, kayak ini. Ini masih kecil, ini sudah di lubang itu dimakan. Oh no. Kalau ini tikus ini. Kalau codot itu sudah beraroma biasanya. Kalau sudah aroma harum gitu, sebesar jempolan tangan, sebesar ibu jari gitu, biasanya itu baru mulai. Oke, lanjut ke kelengkeng berikutnya. Nah, ini teman-teman, ini harus dipangkas, harus dirapikan ini biar nanti percabangannya bagus. Nah, ini langsung kita pangkas. Ini kejutan bagi saya, ternyata tikus lebih parah memakan buah-buahan kelengkeng ini daripada codot. Mereka lebih aktif, lebih banyak, dan lebih merugikan. Ada beberapa cara sebenarnya untuk menghalau tikus ini. Nanti saya buatkan videonya lagi di video berikutnya lagi. Ya teman-teman, ini saya nemu ada bekicot. Ada bekicot, habis hujan bekicotnya bangun. Jadi kalau malam gitu bekicot ini bangun. Kalau siang tidur dia. Nah, ini ada lagi nih. Bekicot ini bisa dimakan karena memang kandungan proteinnya cukup tinggi. Tapi untuk sekarang kayaknya saya tidak bisa makan. Dulu saya pernah makan bekicot ini. Ya rasanya ya seperti itu, bisa dicoba sendiri teman-teman. Untuk hukum halal haramnya jangan tanya saya, tanya aja ke Pak Ustadz atau Pak Yai ya. Bekicot ini sebenarnya masuk dalam kategori hama bagi petani karena memang bekicot ini biasanya suka makan daun pepaya. Ya meskipun selain itu dia makan daun-daun yang sudah membusuk atau sudah mengering, tapi biasanya dia juga makan daun-daun yang masih segar.
Biasanya tanaman kayak cabai. Nah, ini ada cabai. Ya, kayak gini dia makan biasanya kalau masih kecil. Daun-daunnya gitu dimakan dia sama dia. Tapi karena memang bekicot-bekicot ini tidak memberikan dampak yang begitu besar, jadi saya pikir ya biarkan mereka hidup aja. Tak lepas aja meskipun mereka ini apa. Kalau codot sama tikus kayaknya memang sangat parah. Dampaknya sangat besar. Kalau dibiarkan bisa gagal panen. Oke, ini yang keempat. Jadi sudah saya pangkas ke tanaman keempat. Dan ini satunya lagi ini kayaknya tidak perlu saya pangkas, kan sudah proporsional dan sudah tumbuh daun-daun mudanya, jadi tidak perlu saya pangkas kayaknya. Oke, itu tadi pangkas kelengkeng pasca panen. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya penghobi tanaman buah, teman-teman yang suka bertani, suka berkebun. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oh ya, kapan lalu kan saya ada janji buat video cara cangkok dan cara merunduk untuk tanaman sirihnya. Nanti tetap saya akan buatkan di video berikutnya. Beberapa hari yang lalu kan kita upload video-video di tempat wisata. Jadi hari ini kita kembali ke kebun lagi. Dan ikuti terus channel kami supaya teman-teman bisa tonton video-video ya insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.